Dewi Media. Saya di sini akan mengikuti ujian presentasi yang diuji oleh Pak Solidin, SE MSI AKCA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada IF atau income statement atau yang sering kita kenal dengan laporan laba rugi. Yang kedua ada SE atau statement of retained earnings atau yang kita kenal dengan laporan laba ditahan. Dan yang ketiga ada FPR atau financial position report atau yang sering kita kenal dengan laporan keuangan neraca. Dan yang terakhir ada CF atau statement of cash flow atau yang sering kita kenal dengan laporan arus kas. Nah, jenis laporan keuangan yang pertama ada laporan laba rugi, yang mana laporan laba rugi itu adalah laporan yang wajib dibuat oleh setiap perusahaan karena laporan ini menjadi acuan utama dalam kondisi finansial suatu perusahaan agar kita bisa mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian dalam periode tertentu. Nah, laporan laba rugi ini juga uangnya diambil dari neraca lajur yang mana di bagian neraca lajurnya kita mengambil uangnya di bagian income statement atau laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini juga terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada sales, yang mana komponen sales ini terdiri dari beberapa bagian yang apabila dijumlahkan akan menghasilkan laba bersih. Dan yang kedua ada cost of sales, yang mana dari beberapa bagian dari komponen cost of sales ini apabila ditambahkan akan menghasilkan harga pokok penjualan. Nah, dari penjumlahan antara bagian-bagian dua komponen ini akan dikurangkan sehingga menghasilkan laba kotor. Dan yang ketiga ada expense atau beban operasional, yang mana dari satu komponen ini dari beberapa bagian akan dijumlahkan dan akan ditambah dengan laba kotor yang sudah ada sehingga akan menghasilkan laba rugi dari operasional. Nah, dan yang keempat dan terakhir ada revenue atau pendapatan lain-lain dan ada expense atau beban lain-lain, yang mana total pendapatan lain-lain akan ditambah dengan total beban lain-lain dan dikurangkan dengan laba rugi dari operasional, akan menghasilkan net profit atau laba bersih, yang mana laba bersih ini adalah hasil akhir dari laporan income statement atau laporan laba rugi. Dan laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba ditahan, yang mana laporan ini dibuat untuk mengetahui apakah modal perusahaan bertambah atau berkurang dalam satu periode tertentu. Nah, laporan ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada laba ditahan pada 30 November, yang mana uangnya diambil dari neraca lajur bagian balance sheet. Dan yang kedua ada laba bersih atau rugi bersih, yang mana apabila perusahaan kita mengalami laba, maka laba tersebut akan ditambahkan dengan laba ditahan pada 30 November. Dan apabila perusahaan kita mengalami rugi, maka rugi tersebut akan digunakan dengan laba ditahan pada 30 November. Nah, laporan laba ditahan pada PT Nusa Perkasa ini perusahaan mengalami laba, maka laba bersih akan ditambahkan dengan laba ditahan pada 30 November. Nah, laba ini uangnya diambil dari laporan laba rugi bagian akhir atau net profit. Yang ketiga ada dividen, yang mana dividen ini adalah aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk saham ataupun uang tunai sehingga mengurangi kas. Nah, dari 3 komponen tersebut yang sudah ditambahkan dan dikurangkan sehingga menghasilkan laba ditahan bulan Desember. Dan laporan keuangan yang ketiga ada laporan keuangan neraca, yang mana laporan ini merupakan laporan yang digunakan untuk mengetahui jumlah harta, utang, dan modal perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, laporan keuangan neraca ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah aset, dan yang kedua adalah kewajiban atau liability, dan yang ketiga ada modal atau ekuitas. Nah, apabila ada 3 komponen tersebut, maka sudah dipastikan bahwa ini adalah laporan neraca. Di laporan keuangan neraca ini, di sebelah kreditnya ada aset yang terbagi dari current asset atau aktiva lancar,
dan fixed asset atau aktiva tetap, yang mana kedua bagian tersebut jika ditambahkan akan menghasilkan total aktiva. Dan yang sebelah kredit ada liability dan least stockholder equity, yang mana liability tersebut terbagi dari current liability atau kewajiban saat ini dan long term liability atau utang jangka panjang, yang mana apabila kedua liability tersebut ditambahkan akan menghasilkan total liability. Dan komponen yang ketiga ada least stockholder equity, yang mana komponen ini akan menghasilkan total modal pemegang saham, yang mana hasilnya akan ditambahkan dengan total liability sehingga kita dapat mengetahui berapa kewajiban yang harus dibayarkan dan berapa modal yang ada saat ini. Perlu kita ingat, laporan ini diambil dari neraca lajur bagian balance sheet atau neraca. Nah, dan untuk retained earning pada bagian equity diambil dari laporan laba ditahan atau statement of retained earnings. Nah, untuk laporan keuangan ini antara debit dan kreditnya harus balance, karena apabila tidak balance maka sudah dipastikan bahwa laporan ini mengalami terjadi kesalahan. Dan yang terakhir ada laporan arus kas, yang mana laporan arus kas ini adalah laporan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk mengetahui berapa pertambahan atau pengurangan kas perusahaan dalam satu periode tertentu yang dihasilkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, di laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas arus kas. Yang pertama adalah laporan arus kas dari aktivitas operasi, yang merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan membuat sebuah investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Dan yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, yang mana merupakan perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk secara kas. Dan yang ketiga ada arus kas dari pendanaan, yang mana arus kas dari pendanaan ini berbeda dengan 2 contoh laporan arus kas sebelumnya, karena laporan arus kas pendanaan berkaitan erat dengan urusan modal, tepatnya berupa pengurangan atau penambahan kas yang berasal dari ekuitas pemilik atau kewajiban jangka panjang dan investasi yang dilakukan perusahaan. Dari ketiga aktivitas arus kas tersebut, masing-masing aktivitas memiliki bagian cash in dan cash out, yang mana uangnya diambil dari cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas dan cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, ya, di bagian kas, karena laporan arus kas ini mengikuti metode arus kas. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.